92 FM Solo Radio, famous fit and fashionable station in the city. Seperti yang aku udah bilang tadi, Solovers, di jam 1 ini kita bakal ngobrol-ngobrol nih di Holadoc bersama Rumah Sakit Dr. Muwardi Surakarta. Dan kita sudah ada Zoom barengan Dr. Golinda, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Kita akan sapa dulu. Halo, selamat siang dokter. Selamat siang untuk para pendengar Solo Radio dan untuk Sobat Muwardi dimanapun berada ya. Oke, dokter apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, puasa lancar ya dok? Alhamdulillah lancar. Gimana? Yang di sana juga lancar ya? Yang di sini insya Allah lancar dok. Oke, ngomongin soal puasa nih dok. Ini tema kita hari ini relate banget sama yang lagi puasa sekarang ini. Temanya adalah sehat dan bugar selama Ramadan. Seperti itu ya dok ya? Betul. Karena banyak orang yang beralasan, kok lemes banget sih ya? Karena lagi puasa, ini jadi alasan untuk kayak tidak produktif, males-malesan gitu ya dok ya? Iya benar, pada malas bergerak ya, padahal harus banyak bergerak loh ya. Malah harus banyak bergerak kalau puasa gitu ya dok ya. Oke, tapi sebelum ngomong soal itu nih dok, kita pengen tahu dulu nih sebenarnya ada hubungannya juga nggak sih puasa sama kesehatan misalnya? Ya, betul. Sedikit mengenai puasa dengan hubungannya dengan kesehatan, sebenarnya metabolisme tubuh kita itu juga memerlukan waktu untuk menyelesaikan, kayak pabrik itu produksinya diselesaikan dulu gitu. Jadi kalau kita itu puasa, ada masa jeda untuk pencernaan kita, mencerna makanan dan menyerapnya, serta mendistribusikan dengan baik. Beda kalau kita tidak puasa itu makan lagi. Jadi nanti pabriknya capek juga pabriknya ya. Betul. Giling terus ya dok ya. Akhirnya pabriknya ya capek dan soak juga lama-lama. Jadi puasa ini malah bikin pencernaan kita jadi rehat sejenak gitu ya. Untuk bisa recovery untuk supaya lebih sehat lagi seperti itu ya dok ya. Betul, jadi metabolisme justru lebih seimbang. Nanti hormon-hormon dan misalkan zat-zat untuk pencernaan, enzim pencernaan juga akan bekerja lebih baik di situ. Oh gitu, jadi selain beribadah mendapatkan pahala gitu ya, ternyata untuk kesehatan juga bagus gitu ya dok. Sangat baik ternyata ya. Benar. Kemudian biar kita yang lagi puasa ini nggak lemas, terus tetap sehat, itu harus seperti apa dok? Ya, tetap yang pertama boleh olahraga kah gitu-gitu boleh? Iya, betul. Yang pertama tetap ya kita harus happy dulu ya yang pertama ya. Harus happy nih. Jadi bukan berarti kalau puasa terus merengut aja gitu ya. Biasa aja. Sama aja dengan hari-hari yang lain. Terus kemudian selama puasa bukan berarti kita terus jadi cuma duduk manis atau rebahan ya kalau bahasa pandemi ya. Jadi kita justru harus lebih banyak beraktivitas seperti itu. Kenapa? Terutama ini untuk para untuk yang penderita misalkan ada kolesterol, ada sakit gula, terus habis itu juga yang orang mungkin nggak pernah ini fatty liver ya. Fatty liver itu penumpukan lemak di hati. Itu sangat baik apabila olahraga dilakukan justru pada saat puasa. Oh gitu. Jadi malah dianjurkan gitu ya, apalagi yang ada penyakit-penyakit tadi gitu ya dok. Betul. Karena selama puasa itu kita kan inputnya tidak ada selama kurang lebih berapa jam ya, inputnya tidak ada. Untuk membakar energi itu tubuh akan mengambil dari tumpukan-tumpukan lemak yang ada di darah ataupun yang ada di hati. Gitu. Tapi mungkin olahraganya juga bukan yang ekstrim dan ada jam-jam tertentu nggak sih supaya kita tetap meskipun puasa olahraga tapi nggak batal gitu karena lapar atau lemes setelah olahraga gitu dok. Ya betul. Jadi kita harus lebih menentukan strategi dengan baik. Kapan kita waktu yang tepat untuk melakukan olahraga pada saat puasa? Karena kita selama puasa itu jumlah makanan dan minuman terbatas. Waktu yang sangat baik dan tepat dilakukan adalah 1 jam menjelang berbuka puasa dan 1 jam setelah sahur. Oh gitu. Jadi
paling baik bisa dihitung aja kalau sekarang 5:30 mungkin jam 4 bolehlah mulai olahraga dikit-dikit gitu ya dok ya. Betul. Atau setelah sahur langsung olahraga gitu. Nah, iya. Ini olahraganya apa nih dok? Apakah terbatas hanya mungkin cuma lari-lari aja atau stretching-stretching aja atau ada olahraga yang direkomendasikan? Iya, jenis olahraga yang di sini diberikan pada saat puasa itu fokusnya bukan untuk menggedein otot, bukan ya. Jadi, iya betul. Jadi fokusnya kita untuk menjaga kebugarannya. Jadi kebugaran dari badan kita. Bagaimana caranya supaya badan kita tetap bugar? Itu olahraganya intensitas ringan sampai sedang. Jadi tidak intensitas berat, tetapi dilakukan dalam durasi minimal 15 menit sampai 30 menit. Kalau misalkan yang sudah terbiasa olahraga, itu dapat ditoleransi sampai 45 menit. Oke, itu udah maksimal ya, nggak boleh lebih dari waktu itu ya dok ya? Betul. Dan jenis-jenis olahraganya yang termasuk dalam intensitas ringan sampai sedang ini gampang banget. Jalan kaki, ya. Terus kemudian sambil kalau ngabuburit ya dok? Betul. Tapi beda nggak ya kalau jalan kaki ngabuburit dengan jalan kaki olahraga? Beda Ayo, kayaknya. beda apa enggak? Beda. Lebih santai kalau ngabuburit ya dok? Iya, jadi yang dimaksud olahraga di sini olahraga berjalan berbeda dengan kita jalan ngabuburit ya. Kalau ngabuburit itu kecepatannya tidak konstan. Artinya kadang-kadang kita, lagi rebutan takjil, cepet di jalannya nih gitu ya. Benar. Nanti kalau udah dapet takjil, jadinya jalannya santai-santai. Betul. Kadang diselingi episode untuk berhenti ngobrol dulu gitu ya. Nah, yang dimaksud dulu ya dok. Betul. Jadi kalau yang dimaksud sebagai olahraga berjalan di sini itu jalan kaki dengan ritmik. Jadi dia kecepatannya konstan, tidak terlalu cepat, tidak perlu, santai saja, tetapi konstan dan tidak berhenti. Oh, gitu. Jadi nggak berhenti sama sekali dan waktunya tadi ya dok, setengah jam gitu ya? Ya, minimal 15 menit. Betul. Makanya dipikir cuma jalan kaki aja gitu. Padahal belum tentu loh 15 menit kuat ya. Nanti dicoba dulu ya. Benar. Saya biasanya turun dari mobil terus jalan ke kantor aja sih dok. Itu juga udah ngos-ngosan ya jangan-jangan ya. Betul. Oke, selain jalan itu tadi terus apa lagi dok? Ya, bisa dengan bersepeda, karena sekarang juga lagi hits banget ya, orang lagi seneng banget nih sepedaan, itu juga boleh. Tetapi sama, jadi inti dari latihan kebugaran itu kita melakukan gerakan dengan ritme yang sama dalam jangka waktu yang agak panjang gitu maksudnya. Oke, gitu. Jadi jangan ritmenya berubah-berubah, itu jalan santai nanti namanya ya dok. Betul, jadinya bukan olahraga tapi rekreasi ya. Dok, kalau misalnya nih yang kebiasaan olahraga tiap hari, terus emang sukanya bentuk otot, kalau olahraga sorenya diganti malam habis taraweh gitu, boleh nggak sih dok? Oh, emang harus kurang? Sebenarnya sih kalau selama ini banyak juga tuh kita yang suka olahraga atau fitness itu malah malam pulang kerja gitu ya. Tapi secara keilmuan sebaiknya malah justru dihindari. Kenapa harus dihindarkan? Pada saat kita berolahraga itu ada yang namanya hormon-hormon bahagia. Hormon-hormon bahagia ya seperti itu akan dikeluarkan dari tubuh kita. Kalau namanya saja sudah hormon bahagia, dia akan membuat kita seger. Oh, benar. Nah, kalau kita lakukan pada malam hari, terlalu malam sampai mendekati saat kita tidur, nanti kita jadinya nggak bisa tidur loh. Jadi segar. Benar. Harusnya tidur untuk istirahat, ternyata kepake olahraga, itu bikin kita jadi malah lebih segar gitu ya dok? Malah segar, terus nanti jam tidurnya malah semakin mundur. Habis itu waktu sahur ngantuk deh. Nah, benar, bablas nggak jadi sahur ya. Biasanya kebangunnya siangan. Oh, jadi emang harus lebih dihindari aja gitu ya. Mungkin sebulan ini nggak terlalu olahraga berat dulu gitu ya dok ya? Ya, boleh. Puasa gitu ya. Oke, dokter. Dokter Linda, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, tapi kita akan ke lagu dulu, dokter. Boleh. Juga kita bakal dengerin lagu dulu. Mungkin Solovers kalau ada yang mau ditanya seputar kamu ketika puasa, tapi pengen tetap sehat dan bugar, apa yang harus dilakukan, boleh di WhatsApp juga ya. Oke.
Masih di Holodoc bersama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muwardi Surakarta bersama Dr. juga sampai jam 2 siang ada Owi Basrowi di Assalamualaikum Indonesia. 92 FM Solo Radio, famous fit and fashionable station in the city Holodoc. Masih ngomongin tentang sehat dan bugar selama bulan Ramadan bersama Dr. Gul, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dari Rumah Sakit Dr. Muwardi Surakarta. Kalau tadi kita udah ngomongin tentang manfaat puasa ya, Dok. Ya. Kemudian tentang olahraga juga gitu ya. Kalau sekarang mungkin kita pengen ngomongin tentang makanan yang dikonsumsi saat buka atau saat sahur gitu. Okay. Itu disarankan apa? Kan banyak orang yang bilang kalau mau buka puasa yang manis dulu. Memang harus makan buah dulu, kurma dulu, teh hangat dulu atau gimana nih? Ya, aku jawabnya berusaha nih ya, berusaha menjawab karena sebenarnya bidang aku bukan gizi nih ya. Ya, tapi secara bidang kedokteran. Oke. Ya, jadi dari ilmu kedokteran untuk kita buka puasa itu memang paling baik yang pertama itu adalah yang manis dulu karena kan kita selama saat beberapa jam itu memang tidak ada input dari karbohidrat dan gula ya. Dan karbohidrat dan gula ini adalah bahan yang paling mudah dipecah oleh tubuh. Nah, jadi begitu kita berbuka puasa, langsung makan yang manis dulu, tapi jumlahnya hati-hati karena begitu kita makan manis, gula di dalam darah kita langsung meningkat, itu otomatis sudah nggak pengen makan lagi ya, karena sel-selnya sudah kenyang gitu. Betul. Oke. Jadi untuk makanan seperti itu ya, emang dianjurkannya kayak gitu seperti yang Dokter Linda bilang tadi nih, salah. Ya, jadi untuk berbuka puasa dengan tujuan meningkatkan gula yang sudah berjam-jam itu kurang, mengkonsumsi manis tapi dalam jumlah kecil. Tetapi untuk selanjutnya, makanan yang paling baik untuk berbuka puasa adalah dengan protein yang tinggi. Karena protein itu akan awet untuk diserap. Jadi laparnya nggak datang cepet gitu, laparnya nggak nanti aja ya. Benar. Sama ini Dok, mungkin kalau ada yang terus ternyata dia ada penyakit bawaan yang tapi dia pengen tetap puasa gitu. Ini boleh nggak sih Dok? Kayak misalnya asam lambung. Boleh nggak nih Dok? Boleh ya. Boleh ya. Jadi kalau untuk yang memiliki sakit asam lambung, kadang kan orang takut berpuasa karena jam pengosongan lambungnya lama. Ya. Tetapi sebenarnya tidak menjadi masalah apabila seseorang dengan masalah lambung itu berpuasa. Nah, yang harus diperhatikan adalah ini seperti sebenarnya puasa itu kan sama aja kayak kita itu hari-hari biasa, cuman jamnya itu dibalik. Biasanya kita makan aktif makan pada saat siang hari, tetapi kan pada saat malam hari itu kita juga tidur berapa jam? Tidak makan, tidak minum. Ya, tidak makan, tidak minum juga ya, sama ya. Itu berasa puasa juga ya. Berasa puasa, harusnya itu puasa juga dan itu tidak masalah kan untuk lambung. Jadi harusnya tidak menjadi alasan. Yang harus diperhatikan pada saat berbuka puasa, jangan lupa asam lambungnya sudah numpuk di dalam, harus dinetralkan dulu, minum dulu, bilas dulu supaya asam lambungnya berkurang dulu, kemudian baru diisi makanan yang tidak menghasilkan gas lambung tinggi. Gitu. Makanan yang menghasilkan gas lambung tinggi itu contohnya paling banyak hati-hati dengan bawang putih dan coklat. Halo Dok. Iya. Halo. Ya, ini masuk lagi. Tadi agak putus Dok. Gimana Dok? Ya, hati-hati dengan bawang putih dan coklat karena menghasilkan gas banyak ya. Itu juga akan mengganggu lambung. Oke. Kemudian untuk jam tidur kan berarti berubah ya Dok. Mungkin banyak orang yang biasanya bangunnya jam 6, terus lanjut kerja. Lah, sekarang kan jamnya kita harus bangun jam 3 mungkin yang masak dulu gitu ya. Ya, ini betul. Gimana ya Dok? Biar kita tetap paginya tetap
seger, nggak ngantuk gitu ya, dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Oke, sebenarnya untuk jam tidur itu selama puasa tidak menjadi masalah, karena pabrik hormon kita itu bekerja maksimal dari jam 11 malam sampai jam 2 pagi. Nah, jadi kalau kita yang penting pada saat jam 11 sampai jam 2 pagi itu kita berada pada fase tidur, itu tidak akan mengganggu hormon-hormon dan enzim-enzim di dalam tubuh. Oke, jadi itu jam yang apa tadi, Dok? Jam produktif dari hormon dan enzim, betul. Kalau ada yang kadang tidurnya jam 1, itu gimana? Itu berarti meskipun hari normal ya, nggak puasa ya, jadi hormon-hormonnya nggak produktifnya nggak dapet ya, Dok? Keseimbangannya akan kurang, jadi nanti hasilnya dapat keriput, Mas. Waduh, suntik botok deh nih habis ini. Jadi meskipun nggak puasa, Solopers diusahakan sebelum jam 11 itu udah tidur supaya hormon produktif di jam-jam itu kita dapat gitu ya, Dok? Ya, betul. Ya. Fresh pagi harinya seperti betul. Itu. Dok. Saya kadang drakor tuh kami malam pagi. Nanti hormonnya berantakan, enzimnya berantakan, terus jadi penuaan dini. Jangan, bahaya banget. Ya, Dok. Sama orang-orang yang pengen tetap olahraga atau pengen yang ada kayak darahnya tinggi atau segala macam, ini perlu konsul ke dokter dulu nggak sih sebelum, Dok saya pengen puasa nih, tapi saya ada ini. Gitu. Ya. Tapi akan disarankan atau ya udah bebas saja. Oke, jadi untuk olahraga dengan intensitas yang ringan ini tidak perlu konsultasi dulu kepada dokter, karena untuk intensitas yang ringan ini tidak terlalu mengganggu untuk tekanan darahnya. Ya, tetapi apabila ingin melakukan aktivitas olahraga dengan intensitas sedang sampai ke berat, itu sebaiknya memang diawali konsultasi dahulu dengan dokter supaya tidak malah merusak kestabilan tekanan darahnya. Oh gitu. Jadi emang harus rekomendasi dokter kalau emang yang berat ya, Dok ya, dengan penyakit misalnya. Ya, karena kan pada saat kita beraktivitas tinggi itu detak jantung kita meningkat tinggi juga. Otomatis nanti tekanan darahnya akan naik juga. Jadi itu yang harus diperhatikan. Tetapi dengan intensitas ringan saya rasa masih aman. Oke. Kalau pas sahur ada konsumsi khusus supaya kita tetap pada saat puasa nggak gampang aus, nggak gampang lapar. Karena ada yang bilang, kalau ibu saya bilang jangan terlalu banyak yang manis-manis, nanti gampang ngelak, gampang aus gitu ya. Ya, betul. Itu benar ya, Dok? Ya, itu justru betul, karena kan seperti tadi saya jelaskan, gula itu sangat cepat dicerna oleh tubuh kita, jadi cepat habis. Nah, makanya untuk makan sahur yang paling baik itu protein tinggi, karena protein tinggi dan ini serat juga boleh. Protein tinggi itu lebih diutamakan karena dia akan dicerna lebih lama. Gitu. Jadi yang protein tinggi nih Solopers, kalau kamu pengen puasa kamu sepanjang hari selamat gitu ya, nggak pakai haus, nggak pakai lapar-lapar di tengah jalan, udah gitu maunya puasa beduk gitu ya, enggak ya, Dok? Iya, tapi jangan lupa juga ya, input cairan sangat penting di sini. Oke, karena kita akan menjalani puasa lebih dari 6 jam, itu intake cairan pada saat kita berbuka dan saat kita sahur harus diperhatikan supaya kebutuhan cairan di dalam tubuh cukup untuk 1 hari. Oke, air mineral, air putih gitu ya, Dok ya? Betul. Itu perbanyak, karena kalau biasanya 8 gelas sehari minimal, itu kan sepanjang hari, ini diganti pagi sama pas buka gitu ya. Ya. Oke, Dokter, nanti kita bakal lanjut lagi, ngobrol-ngobrol lagi. Oke. Di Haladak sama Dokter Muhammad, Dokter Guli, dan rehabilitasi tentang sehat dan bugar selama bulan Ramadan. 92 FM Solo Radio, famous fit and fashionable station in the city. Sehat dan bugar selama Ramadan. Masih ngobrol-ngobrol dengan Dr. Golinda Setiarto
spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dari Rumah Sakit Dokter di Surakarta, Solvers. Dan kita bakal lanjut lagi nih dokter, kita udah ngomongin banyak hal gitu ya tentang bulan puasa dan aktivitas yang biasa dilakukan, termasuk ibadah sholat tarawih ya dok ya. Ini kan juga kayaknya cuma setahun sekali, jadi banyak sekali yang bersemangat untuk tarawih tiap malam gitu. Ya. Kalau udah tarawih, kadang mungkin ada yang tarawihnya ada yang rakaatnya banyak gitu ya dok ya. Kita sampai sujud terus mungkin lututnya sampai sakit dan segala macam seperti itu. Masih dibolehkan untuk olahraga nggak sih dok? Ya betul. Ini tadi kita bahas cuma yang sehat-sehat aja nih ya. Kita belum mikirin nih bagaimana dengan lansia-lansia yang bisa mengganti olahraga dok. Betul. Iya, suaranya udah masuk ya Mas, agak terputus barusan, sorry ya. Ya, jadi dari tadi kan kita membahas. Udah masuk dok. Oke. Dari tadi kita membahas olahraga, ini mikirnya yang sehat-sehat aja nih ya. Kita belum mikirin bagaimana dengan lansia-lansia yang sudah memiliki sakit lutut ya. Yang mungkin tidak terlalu sehat atau mungkin yang udah usia lanjut gitu ya dok ya? Iya betul. Kalau iya. Oke, sorry ya. Jadi begini. Udah bisa lagi ya dok. Tadi sempat. Iya sempat. Oke, jadi untuk apabila ada yang mengalami sakit lutut, kemudian apakah terus kita harus berdiam aja lah, soalnya kalau bergerak lututnya sakit gitu, itu justru tidak boleh juga ya, karena nanti kembali lagi tidak bugar tubuhnya, jadi lemes gitu ya. Tapi terus olahraganya bagaimana nih gitu? Jadi olahraga yang disarankan adalah yang tidak menumpu berat badan. Jadi olahraganya dapat dilakukan dengan posisi duduk. Apabila masih produktif, artinya masih nggak terlalu nyerinya nggak banget-banget, boleh dilakukan dengan posisi berdiri saja. Nanti pegangan, kemudian salah satu kakinya akan digerakkan ke depan dulu boleh, ke belakang dulu boleh, atau ke samping dulu boleh. Dengan resepnya itu begini, dilakukan 10 kali gerakan, kemudian diulang sampai 3 set. Berarti total gerakan yang dilakukan 30 kali ya. Ke depan 30 kali, ke samping 30 kali, ke belakang 30 kali. Kemudian baru diganti dengan kaki sisi yang lain. Nah, tetapi apabila berdiri aja sakit dok gitu ya, ya udah nggak usah berdiri, sambil duduk juga boleh. Jadi tidak ada alasan untuk tidak olahraga ya. Sambil duduk terus apa yang harus dilakukan gitu? Sambil duduk kakinya digerakkan ke depan, ditekuk lagi diluruskan gitu ya. Itu juga boleh 3 kali 10, jadi 30 gerakan kanan dan kiri. Kemudian karena untuk alat gerak yang bawah itu nyeri, kita tidak terlalu banyak gerakan pada alat gerak bawah, kita maksimalkan untuk alat gerak atas. Jadi kita boleh tangan kosong boleh, hanya digerakkan seperti mengayun ke atas dan ke bawah atau membuka ke samping dan menutup lagi ke depan boleh. Kemudian mau pakai alat boleh, misalkan dengan apa bola yang dipegang. Nanti badannya dilenturkan ke kanan, ke kiri, ke depan dan ke belakang. Itu 3 kali 10 gerakan. Semuanya totalnya 30 gitu. Itu nanti 15 menit lebih loh. Agak-agak kabur-kabur nih suaranya dokter. Sinyalnya sepertinya nih. Halo? Ya, apakah sudah bisa terdengar kembali? Ya. Ini sudah bisa lagi. Sudah bisa terdengar kembali, dok. Jadi boleh pakai alat, boleh enggak? Iya, betul. Jadi nanti gerakan yang dilakukan apabila lututnya sangat nyeri, dilakukan sambil duduk, kemudian dengan alat atau tidak dengan alat, itu tubuhnya dan alat gerak atasnya, jadi lengan sampai ke jarinya ini digerakkan semua. Jadi kalau misalkan nih tubuh kita akan bisa bergerak ke depan, ke belakang, samping kanan, samping kiri. Itu selain meregangkan otot-ototnya, itu juga akan meningkatkan
penyerapan oksigen dari otot-ototnya. Jadi nanti lebih bugar, lebih seger gitu ya. Untuk tangannya juga begitu. Mulai dari lengan atas, bahunya, sikunya sampai ke pergelangan tangan digerakkan semua ke atas, ke bawah, ke samping kanan, ke samping kiri. Semuanya dilakukan 30 gerakan, 30 gerakan untuk masing-masing sisi. Seperti itu. Nanti total-totalnya tetap 15 menit gitu. Oke, 30 masing-masing sisi berarti 60 gerakan ya, Dok? 60 gerakan untuk masing-masing sisi, sendinya belum dihitung loh. Bahunya sendiri, ya kan? Iya. Sikunya sendiri. Oke. Banyak jadinya ya. Banyak berarti ya, Dok ya. Banyak jadi jadinya masing-masing. Ya. Oh gitu ya, Dok. Jadi bisa gerak-gerak gini, kemudian bahunya juga diputar-putar gitu ya berarti, Dok? Iya. Kalau lebih detail bahu misalkan. Bahu itu kan kita dapat bergerak ke atas bawah, ya kan? Benar, terbuka Dok. Ke samping, ya kan? Terus kemudian diputar ke depan dan ke belakang. Itu sudah berapa gerakan? Kali 30 kali, ya kan? Lumayan ngos-ngosan Lumayan ya. Terus sikunya juga kan, gitu. Jadi itu kalau semuanya dilatih akan mencapai kebugaran karena dilakukan secara ritmik, kemudian akan mencapai waktu minimal 15 menit. Oke. Ini harus pakai musik nggak sih, Dok, biar lebih semangat, atau kita tetap boleh aja? Bebas ya, Dok? Bebas, boleh. Bebas, boleh ya. Kalau mau pakai musik boleh, mau nggak ada musik boleh gitu ya, demi kenyamanan masing-masing aja gitu ya. Betul, mau bareng-bareng boleh supaya lebih semangat. Nggak ada alasan nih, betul. Ya benar, keluarga boleh ya, atau mungkin sama teman-teman yang pengen tetap berolahraga meskipun kondisinya lagi nggak fit gitu ya, atau mungkin ada lututnya lagi sakit dan segala macam, nih nggak jadi alasan ya, Dok, karena bisa tetap olahraga. Betul, tidak ada alasan lagi untuk sakit apapun. Betul, ya? Tidak bergerak ya. Betul. Jangan cuma rebahan ya, puasa ya. Ya, betul. Kalau rebahan itu oksigennya nggak bisa masuk ke otot banyak, jadi kita lemes. Tapi kalau kita bergerak, oksigennya akan diserap otot lebih banyak, sehingga badan kita jadi segar. Nah, itu adalah fungsi dan juga manfaat meskipun kamu ketika puasa harus tetap olahraga, tuh manfaatnya itu gitu ya, Dok, biar badan tetap segar, tetap bugar dengan oksigen yang tetap masuk ke dalam tubuh kita. Betul. Gitu. Oke, Dokter. Habis ini kita rangkum semua yang kita obrolin gitu ya. Kita ada iklan dulu yang harus diputerin, dan Solovers jangan kemana-mana. Habis 2 iklan berikut ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Dok, bersama Rumah Sakit Muwardi dengan Dr. Golinda Sugiarto, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Halo, Dok. Suaranya suka putus-putus ya, sorry ya. Iya, Dok, nggak apa-apa, Dok. Kayak sinyalnya emang agak kabur-kabur ya, Dok. Nggak apa-apa, Dok. Ini iklan 2, terus habis ini kita masuk. Nanti mungkin boleh dikasih kesimpulan gitu, Dok, atau yang mau konsul langsung ke Dokter Linda tentang puasanya ini atau kondisi fisiknya gitu. Iya, apa membuka pertanyaan, Mas? Ini waktunya udah nggak cukup, Dok, sampai jam. Sip. Ya, siap.
929 FM, Solo Radio, famous fit and fashionable station in the city. Ini kita udah di segmen terakhir Solovers di Holodoc bersama Rumah Sakit Dr. Muwardi Surakarta dan Dr. Lika. Kita masih terhubung gitu ya. Kita recap dulu karena waktunya udah gak cukup, nggak kerasa ya dok. Kalau puasa gini terus aja nggak kerasa ya dok. Iya betul. Baik. Tadi awal kita udah tahu bahwa puasa ini ternyata punya manfaat yang baik untuk kesehatan, kemudian olahraga ringan sebelum maghrib atau sesudah sahur gitu wajib sebenarnya dilakukan supaya kita tetap segar gitu ya dok ya. Kemudian makanan yang kita konsumsi ketika buka, kemudian asupan protein juga penting untuk sahur gitu ya dok. Dan terakhir tadi kita bahas juga tentang mungkin ada kamu Solovers yang lututnya mungkin lagi sakit, kondisinya lagi nggak fit, tapi pengen tetap puasa dan tetap bugar, olahraga meskipun tidak berdiri gitu ya, bisa sambil duduk, kita bisa menggerak-gerakkan tangan, kaki dan segala macamnya untuk tetap bugar. Ya. Ini seperti rebahan-rebahan. Ya. Jadi dokter, karena waktu kita nggak banyak nih, tinggal sedikit lagi, ada yang mau disampaikan dulu buat Solovers ini dok atau di jalan? Ya, terima kasih sebelumnya ya. Jadi untuk teman-teman jangan lupa bahwa kita untuk alasan apapun tidak ada tempatnya untuk kita tidak beraktivitas ya. Aktivitas itu dapat menjaga dari yang bagian terkecil sel-sel di tubuh kita sampai yang kumpulan sel besar yaitu seorgan-organ kita. Jadi nanti kesehatan kita akan baik, kemudian tidak hanya fungsinya saja tetapi kebugarannya juga baik sehingga kualitas dari hidup kita juga semakin membaik. Nah, apabila didapatkan kendala-kendala untuk melakukan olahraga, boleh loh main-main ke sini ya, sekalian promosi nih ya. Boleh loh main-main ke Rumah Sakit Muwardi. Kami buka dari Senin. Iya, kami ada dari Senin sampai Jumat. Ya, silahkan datang ke sini, mau konsultasi boleh, mau sekalian kami latih di sini juga bisa. Gitu. Boleh juga ya, dok? Iya. Oke, ini nggak pas puasa aja ya dok ya. Jadi hari-hari biasa mungkin ada kondisi tubuh yang bagian kayak sendi atau lututnya sakit, susah gerak, gitu-gitu bisa ya dok ya? Betul, apalagi kalau tidak terhalang puasa, kita bisa melakukan lebih banyak lagi exercise yang bisa diberikan. Oke, contohnya exercise-nya yang dilakukan di sana apa aja nih? Kalau kami di rumah sakit, kami mempunyai alat dari treadmill, static cycling, kemudian pulley untuk beban, itu semua ada. Jadi monggo yang mau bugar boleh ke sini, yang apalagi kalau sakit langsunglah datang ke sini ya. Nanti akan ditangani dengan baik dan olahraga yang tepat akan disarankan gitu ya Dokter Linda ya. Iya, betul. Baik dokter, terima kasih untuk waktunya dan juga sharing-sharingnya hari ini. Semoga bisa ketemu lagi 2 minggu lagi kayaknya kita di Holodoc lagi dok. Dan dengan pastinya dengan topik-topik menarik lainnya yang akan kita bahas gitu ya dok ya. Nah, terima kasih, sehat selalu. Sehat selalu Dokter Linda, terima kasih, bye-bye.